Ya, terima kasih Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini insya Allah kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah materi tahsin kita. Nah, yang mana hari ini insya Allah kita sudah berada di terakhir pembahasan makhraj lisan. Nah, insya Allah minggu depan kita akan berpindah dari makhraj lisan ke makhraj asy-syafatain. Nah, Mbak-mbak, sebelumnya kita ulang lagi makharijul huruf terbagi berapa Mbak-mbak supaya tetap fresh dan tetap ingat. Saya kembali sebelum memulai pelajaran kita yang baru, saya akan ulang sedikit supaya mbak-mbaknya nggak lupa. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita ulang dulu sedikit. Makharijul huruf terbagi kepada berapa mbak-mbak? 5. 5. Iya, yang pertama Jaufi, jawuf, jauh jawuf atau atau bahasa Indonesianya apa mbak-mbak? rongga mulut. Iya, rongga mulut. Kemudian yang kedua Eh, Al-haqi, halqi halqi, halqi. Bahasa itu Indonesianya apa, Mbak? rongga tenggorokan. Tenggorokan. Kemudian ada makhraj apa lagi, Mbak? Eh, tenggorokan lisan. Lisan, ya. Kemudian apa Lisan. lagi? Lisan yang sedang kita Lisan, pelajari lisan atau bahasa Indonesianya? lidah. Lidah. Lidah, iya. Kemudian makhraj yang Bibir. keempat, Bibir bibir, ya, dua bibir. bibir. Atau bahasa Arabnya apa, Mbak? Bibir apa ya? Mana ya? Nyontek dulu Sya, kalau bibir. sya, Aduh. syafatain. Syafatain. Nah, Syafatain. bibir, kalau satu bibir bahasa Arabnya syafah. Nah, dua Syafah. bibir syafatain. Nah, jadi makharijul huruf yang apa namanya? Ini dua-dua. Nah, harus dua-dua bibir. Makanya namanya syafatain. Nah, nggak disebut syafah karena kalau syafah hanya satu mulut, bagian mulut aja yang bekerja, entah itu bagian atas, entah itu bagian bawah. Nah, sedangkan makharijul huruf yang termasuk dalam makhraj huruf hijaiyah itu dua bibir, sehingga disebutlah dia makhraj syafatain, dua bibir. Oke, yang terakhir makhraj apa, Mbak? Hidung. Hidung, iya benar. Atau bahasa Arabnya? Lupa. Khoy, khoyshum. Nah, Khoyshum. khoyshum. Nah, makhraj jawuf. Apa-apa aja hurufnya, Mbak? Enggak mulut. A. Alif. Alif sama ya. Satu lagi. Ya, wa. Wow, A. iya benar. Atau biasa dia lebih ke huruf vokal. A, I, U. Gitu dia. Oke, kemudian makhraj halqi. Halqi terbagi kepada berapa, Mbak? 3. Nah, yang pertama, Pangkal tenggorokan. pangkal tenggorokan. Hurufnya apa-apa aja? Qaf. Hamzah. Tenggorokan dulu, Mbak Citra. Hamzah sama ha. Iya, Hamzah sama ha. Kalau qaf, dia pangkal lidah, Mbak Citra. Hamzah dengan ha. Oke, kemudian tengah lidah. Bagian yang kedua, bagian apa? Lidah. Wastal halqi. Tengah lidah, ya. Hurufnya Ha sama ain. Ain sama iya, ha sama ain. Kemudian yang terakhir, bagian apa, Mbak? di Ujung lidah.
Ujung Iya, tenggorokan. ujung Ujung lidah. tenggorokan. Ujung tenggorokan, benar. Ujung tenggorokan hurufnya apa aja, Mbak? Ro, Ada kho. ro Ro sama kho. sama kho. Ghain dan Kho. kho. Nah, 2 huruf. Jadi kesemuanya ada berapa huruf, Mbak? 6. 6. Nah, 6. makanya nanti kalau kita belajar hukum nun mati, ada namanya izhar. Nah, ada Izhar. yang bilang namanya izhar halqi. Kenapa Halqi. dibilang izhar halqi? Karena Tetap nun. hurufnya keluar daripada tenggorokan semua huruf izhar. Nah, makanya disebut dengan izhar halqi. Nah, nanti insya Allah kita akan belajar. Oke, kemudian sekarang yang sedang kita pelajari. Al-lisan. Yang pertama, bagian apa, Mbak? Pangkal Pangkal lidah. lidah. Pangkal lidah hurufnya apa aja? Qaf dan ka. Qaf dan kaf. Kemudian bagian mana lagi, Mbak? Depan Tengah pangkal lidah. Tengah lidah hurufnya. Iya. Sya. Sya. Ya. Ja. Satu lagi. Ja ya. Ja ya. Ja. Jim. Jim, Ya. benar. Jim. Jim, Ya. shin, iya. Shin. Nah, pinggir lidah. Pinggir lidah apa, Mbak? Dot. Dot. Ya, dot. Satu saja. Dot. Dot. Kemudian ujung lidah yang berurutan setelah makhraj dot. Lam. Lam. Nun. Lam, Nun. kemudian maju lagi ke Ra. depan. Ro. Nun, iya. Maju lagi ke depan. Ra, iya. Ra. Kemudian, bagian mana lagi, Mbak? Ujung Ujung lidah lidah. bertemu geraham gigi apa Gigi nih? seri Seri ya, depan. seri Gigi depan. atas. Gigi Seri seri depan. depan, ya. Ada huruf apa aja, Mbak? To, Da. ta, da. Ta, bo. Da, dal, ta, bo. Ta, Oke. Kemudian, bagian ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian depan. Kalau tadi bagian belakang, yang ini depan. Ta, za, vo. Za, Iya. bo. Za, zal, zo. Nah, jadi ketika mengucapkannya itu, lidah kita harus keluar. Zo. Nah, sekarang yang terakhir. Ujung lidah bertemu dengan rongga gigi atas dan bawah. Nah, biasa kita gini ngucapinnya. Za, sa, so. Nah, za, zai, sa, Za, so. sa, Za, bo. Iya. Rongga gigi atas bertemu dengan rongga gigi bawah. Nah, jadi agak dirapatin giginya. Za, Za, sa, so. So, ya. Mungkin yang agak sedikit susah itu mengucapkan huruf shad karena dia termasuk huruf isti'la. Jadi pangkal tenggorokan kita agak terangkat sedikit agar bunyinya bisa tebal. Nah, jadi yang membedakan huruf sin dengan shad secara suara dia hampir sama ya kan, Mbak? Sa dengan so. Nah, yang membedakan dia hanya di sifat isti'la dan istifal. Shad sifatnya isti'la, tebal, sedangkan sin sifatnya istifal, ringan. Nah, jadi mengucapkan so agak terangkat sedikit pangkal lidah sehingga bunyinya jadi berat. So. Nah, mulutnya nggak perlu dimonyongin kayak so, nggak perlu. Kenapa? Karena kuncinya tadi huruf so keluar daripada ujung lidah ini bertemu dengan rongga gigi atas dan bawah. Jadi yang bekerja ujung lidah kemudian rongga gigi atas bawahnya dirapatin karena bertemu sehingga jadinya rapat. Sa, za, so. Oke, untuk lebih memudahkan kita latihan ya, Mbak. Nah, ini dia kalau kita lihat gambarnya. Semua ujung lidah. Maka memang makhraj lisan ini paling banyak dia keluar huruf. Terutama ujung lidah. Yang ujung lidah bertemu dengan gigi seri,
bertemu dengan geraham. Nah, banyak. Oke, untuk memudahkan kita latihan. Ini ya, Mbak, za, sa, sa. Dimulai dari za dulu. Za, ingat. Ujung lidah bertemu dengan gigi geraham atas dan bawah. Za, zi, zu, baz. Sama-sama. Za, Zazizubaz. Zazizubaz. Nah, mengucapkan huruf zai, dia suara desisnya harus keras karena dia punya sifat sofir. Sofir itu maksudnya suara desisnya itu kuat. Jadi jangan za, tapi za. Za, zi, zu, baz. Coba. Zazizubaz. Baz. Aha, ya. Zuzan, zani, zazna. Kuat ya, Mbak, suara desisnya. Zuzan, sama-sama. Zuzan. Zuzan. Zani. Zazna. Zazna. Minal muzni mazizan, zaniza. Sama-sama. Minal muzni. Mazizan. Zaniza. Ya, coba Mbak Citra dulu. Za. Huruf za. Zazizubaz. Zuzan. Zani. Zazna. Minal muzni mazizan. Zaniza. Iya. Mbak Ayu, coba Mbak Ayu. ya, Ustazah. Zazizubaz. Zuzan, zani, zazna, minal muzni, mazizan, zaniza. Zan, Nah, mazizan, jangan mazi. Nah, dia mirip-mirip nih. aha. Mazi. Mazizan. Gitu, Ustazah. Oh, agak nge-freeze ya. Ya, Ustazah. Mazizan. Mazizan, zaniza. Ya. Kayaknya Nah, satu lagi Mbak Zai, dia punya sifat rokhawah. Sifat rokhawah itu maksudnya huruf zainya itu harus tetap mengalir sama seperti huruf dha. Dia salah satu huruf yang mempunyai sifat rokhawah. Apa itu sifat rokhawah? Ada suara yang mengalir ketika mengucapkan huruf tersebut. Maka ketika sukun, dia nggak boleh stuck. Dia harus tetap ada aliran suara. Baz, terus aja gitu. Zizu, baz. Zuzan, zani, zazna, minal muzni, mazizan, zaniza. Jangan terpotong. Jangan zani, zazna, minal muzni. Nah, jangan terpotong. Terus dialirkan suaranya terus hingga berpindah ke huruf yang lain. Zani, zazna, minal muzni, mazizan, zaniza. Oke, paham Mbak sampai sini? insya Allah Oke, paham. coba Mbak Yan dulu. Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kunci pintu dulu. Anak-anak lagi di rumah karena lagi liburan kan. Ya. Zazizubaz. Zuzan, zani, zazna, minal muzni, mazizan, zaniza. Iya, bagus Mbak Yan. Ah, perfect. Coba Bu Idar. Ntar Ustazah saya kehilangan nih. Apanya layarnya hilang gitu. Tahu kenapa?
Yang lain aja dulu. Hmm. Saya kemudian aja nanti Ustazah. Saya hilang nih, gimana ini nggak bisa dipanjangkan. Gimana ya? Ustazahnya kayaknya telat lagi nerima Oh, enggak, ininya. enggak ada, Mbak Bu Idar. Nggak lengkap gitu. Oh, Za- oke. Siapa lagi yang belum, Mbak? Sudah habis ya semua? Semua, Sebentar, Mbak. Ustazah. Saya Kalau sudah semua saya coba aja Ustazah. Zazizubaz. Zuzanzanizana minaz Minal muzni, Bu. nalmuzni zaniza. Nah, Mazizan. Minal muzni mazizan zaniza. Itu ya. Mana ini saya kuda. Oh iya. Iya, Oke. sorry. Kayaknya Zan. tadi aku zoom out. Bentar. Iya. Bu Idar udah kelihatan ininya. Apa namanya? Screen-nya. Saya nih sekarang screen-nya yang terakhir dilihat yang baris pertama diingat aja gitu. Saya nggak tahu kalau kemarin ini bisa saya lihat semua, tapi sekarang nggak bisa lagi. Mana nih? Saya memang gaptek ini. Bu Idar, mungkin kalau misalnya posisi handphonenya diputar, bisa. Bisa diputar. Oh gitu. Biasanya bisa. Itu berarti di settingan handphonenya mungkin salah. Kelok, iya. Ini saya sudah pivote ya. Apa yang terakhir? Ini yang pertama ada tadi kita baca zazizubaz, yang terakhir mazizanzaniza gitu ya. Iya. Iya. Berarti udah lengkap nih kalau saya pivote. Iya. Oke, sudah. Nah, sekarang ada lagi Mbak yang belum baca bagian huruf zai. Udah semua kayaknya ya. Sekarang kita ke huruf sin. Huruf sin sama seperti huruf sa bahasa Indonesia, hanya saja bedanya huruf sin bahasa Arab desisnya lebih kuat. Nah, desisnya lebih kuat. Jadi mengucapkan huruf sin harus desisnya harus dibaca dengan ini ya, Mbak harus kuat gitu. Jangan kayak apa namanya? Kadang kita tanpa sengaja itu kayak agak lemah gitu bunyi suara sinnya. Nah, ini dia agak kuat. Bas. Nah, sin juga punya sifat rokhawah, jadi dia nggak boleh putus. Harus terus, bas. Terus dia. Terus suaranya tetap ada. Oke, kita baca sama-sama. Sasisubas. Sama-sama. Sasisubas. Ya. Susan sanisasna. Susan sanisasna. Minal musni. Minal musni. Masisan sanisa. Sama-sama. Masisan sanisa. Ya, coba Mbak Citra dulu. Mbak Citra dulu. Baca. Sasisubas. Susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Ya, bagus. Mbak Yeyen. Bismillahirrahmanirrahim. Sasisubas. Minal musni masisan. Iya. Bagus. Bu Idar. Coba Bu Idar. Inilah. Sasisubas. Susan sanisana minal Sanisasna. Sanisasna.
sanisasna minal musni masisan sanisa. Iya, bagus. Mbak Ayu, Ya. Sasi subas hmm? susang sanisas naminal musni masih sang sanisa. Iya, bagus. Oke, sekarang kita ke huruf sod. Cara mengucapkan huruf sod sama dengan kita mengucapkan huruf sa atau za. Mulutnya nggak perlu mencong-mencong, nggak perlu so, swi, nggak perlu. Atau so, dimerengin gitu, nggak perlu. Ya. Mengucapkannya sama seperti huruf sa, jadi yang bekerja itu ujung lidah. Ujung lidah bekerja dengan menempelkan, bertemu dengan geraham, atas dan bawah. Sa. So. Jadi nggak mesti so atau so, enggak. Nah, Sa. dia ngucapinnya sama kayak sa. Sa, so. Sa, so. Sa. Oke? Sa. So, si, su, bel. Sama-sama. Sosi Subas. subas Ya, Bas. bagus. Su, son, soni, sos, nah. susong Soni sosna Uh-uh. Minal musni. minal 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 musni Masisan, soni, so. Sama-sama. masihon Soni soniso Iya. Coba Bu Idar dulu. Bismillah. Sasi subas Mhm. susang su susang sanis Tebelin, susang tebelin. Su, so, soni. Coba. susang sanisa Mhm. mas Soni, makin sos. Nah. susam sanisasna mas masih Minal musni. minal musni masih sang sanisa. Iya. Coba Mbak Ayu. Ya, saya. Sasi subas susong soni sos naminal musni masih sang soni so. Iya. Mbak Yenen. Bismillahirrahmanirrahim. Sasi subas Bagus Mbak Yenen. Terus? susong soni sos naminal musni masih sang soni so. Iya, bagus. Masya Allah. Ya, seperti itu ya Mbak Yenen, pengucapannya sudah benar. Sangat benar. So. Jadi dia jangan so. Dia beda bunyi. Dia nggak ada kayak dia nggak gitu suaranya. Bukan so, nggak gitu. Dia kayak sa, hanya saja dia lebih tebal. So, su, bals. Bukan so, dia beda. Beda ya Mbak, kelihatan nggak bedanya? Yang so rapat, apa namanya, gigi geraham rapat dengan yang kayak suara siul. Dia nggak kayak suara siul. Dia kayak huruf sin, hanya saja versi tebal. So, sli, su, bas. Oke. Subas. Iya. Ustazah, Yang belum siapa? saya Ustazah. Iya Mbak Citra. Mbak Ayu tadi mau nanya ya? dikit aja Ustazah, itu ujung lidahnya itu nggak mesti ujung lidah depan, tapi pinggir juga, maksudnya ujung lidah gitu Ustazah, apa gimana ya? Ujung lidah yang ini. Tetap depan. Oh, Yang depan, yang ujung, yang runcing. oke. Yang apa namanya, tempat kita tempelin huruf ketika tempat kita tempelin lidah ketika mengucapkan huruf da, ta, kan lidah ini nih, yang ujung. Sa juga gitu, tapi dia di bagian luar. Yang ini ujung lidah juga, tapi dia sudah
apa namanya, karena dia bertemu dengan gigi geraham, maka dia kayak udah terhimpit lidahnya. Oh, So, jadi ke so. bawah gitu ya Ustazah, geraham bawah. Dia So. sudah terhimpit karena gigi geraham kita ini kan rapat ya, karena bertemu ya, bertemu gigi geraham depan dan bawah, atas dan bawah, menyebabkan lidah kita ini dia jadi sempit dia, terhimpit. Nah, so, sa, nah gitu. Oke, Ustazah. Oke, coba Mbak Citra. Sofi, subaf, Bals, coba bals. baf, Aha. baf, Terus Mbak, صنصفن من المثن مخيطا صمصا. iya. Ada lagi Mbak-mbak yang belum? Sudah ya? Oke, sebelum kita pindah ke tadarus, Mbak-mbak ada yang mau bertanya? Ya, iya Ustadz, ini mau tanya mengenai transliterasinya. Kalau short ini ditulis dalam bahasa Indonesia atau dengan huruf Latin, ditulis dengan S sama H atau bagaimana Ustadz? Karena ada kekeliruan misalnya antara shum dengan short ini kalau ditransliterasi. Iya. Jadi Biasanya kalau sebenarnya sesuai dengan gimana sih menunjukkannya? Transliterasi ya, transliterasi. transliterasi. Yang benarnya itu sebenarnya S ada titik di bawah. Itu sebenarnya yang benar. S ada titik di bawah. Tapi pada umumnya kita buat kalau orang Indonesia itu ngucapinnya SH. Itu short. SH. SH. Kalau shin SY. Nah, SY gitu. Jadi Nah, kalau cuman ini juga berbeda pendapat, Bu Idar. Ada juga yang shin itu pakai SH. Jadi mau nulis Masya Allah itu MASH. ya. Nah, ini tuh kalau internasionalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Masya, jadi ditulis dengan MASH. Sedangkan Masya Allah mau mengucapkan shad, dia S titik bawah sebenarnya. Nah, S ada titik di bawah gitu. Tapi kita biasa di Indonesia kita pakai shad itu SH, sedangkan shin SY. Nah, jadi tergantung sebenarnya. Ya, karena banyak ya. Ada yang menulis misalnya insya Allah dengan SH, SH, ada SJ begitu. Iya. Mana Kalau yang ikut lebih baiknya? internasionalnya SH itu shin. Nah, SH itu shin. Nah, S titik bawah itu yang short. Oh, Nah, gitu. gitu. Ya, makasih Ustadz. Sama-sama Bu Ida. Yang lain Mbak ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke tadarus? Nampaknya nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke tadarus. Surah apa sekarang, Mbak Yenien? Anissa 114 insyaallah Ustazah. Nisa 114. Oke, silakan Mbak dibuka Qur'annya. Saya coba share screen juga ya, mana tahu. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Ini alhamdulillah nggak ada masalah ya Mbak. Sudah lancar insya Allah ini Ustazah. Ya, sudah lancar nampaknya. Bismillah, semoga nggak ada masalah lagi. Oke. Kelihatan Mbak, saya share screen? Iya. Kelihatan Ustazah. Oke. Coba, siapa yang mau duluan baca? Bayu lah, Bayu MC hari ini. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf
illa Sod. Kita belajar hari ini bisa, jangan bisa, jangan bisa, bil bisodaqatin. bisodaqatin. Jangan dibulatin gitu, Mbak Ayu. Bisa, jangan bisa. Bisodaqatin. Illa man amara bisodaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Wa Anissa man berapa? Maaf, surat Anissa nomor berapa? Ayat berapa? 114, Bu. 114. Ya. Saya buka kotaknya sendiri. Wa may yaf'al Oke, Mbak-mbak, nanti kita akan belajar di materi hukum nun sukun dan tanwin, tapi ini saya jelaskan sedikit. Kalau ada idgham bi gunnah, contohnya nun sukun ketemu dengan huruf ya, maka suaranya itu harus masuk hidung. Nah, ini juga berkaitan dengan makhraj khayshum yang insya Allah nanti kita akan belajar. Ketika mengucapkan atau membaca huruf yang ada idghamnya, maka otomatis suaranya masuk ke hidung. وَمَنْ يَفْعَلْ وَمَنْ masuk ke hidung karena dia makhraj khayshum, masuk kepada makhraj khayshum. Nah, jadi jangan وَمَنْ يَفْعَل. Beda ya, Mbak-mbak. Yang pertama وَمَنْ يَفْعَل. Sedangkan yang satu lagi وَمَنْ harus masuk hidung dia. وَمَنْ. Oke, coba Mbak Ayu. wa may yaf Bagus. wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Iya, bagus. Oke, coba Mbak Yen. 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul salah. Saya ulangi, Ustaz. Iya. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi nggak kuat. Lagi. Wa yattabi' ghayra sabilil Oke, membaca wayat tabi' ghaira. Begitu juga huruf ain dia punya sifat apa Mbak? Dia ini Rokoah. antara iya, ain iya, ini dia apa? bukan sifat rokhawah, tapi dia Tawasud. dia tawassut, dia pertengahan. Pertengahan. Antara syiddah dan rokhawah ada tawassut atau bahasa lain bainiyah, antara tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah. Jadi caranya gimana? Setelah dialirkan, ditahan sedikit. Wayattabi' ghaira. Wayattabi' ghaira. Tabi' ghair. Wa Iya, yattabi' ghair. iya. Coba Saya sekali ulangi, lagi, Ustazah. Mbak Yanyan. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'mini. Oh, saya ulang. Anak-anak teriak, saya jadi nggak konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yattabi' kurang ya? Enggak, Wa oke, bagus. yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi kepotong lagi. Kalau nggak sampai sabilil wa yattabi' ghayra sabilil ma tawalla
Wah, ini memang harus sampai nih Mbak Yenden. Harus sampai ya. Nggak ada, Oke, saya nggak cepetin ada berarti. tempat lain. Tarik nafas dulu sebelum. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم Iya. وساءت مصيرا. Iya, bagus. Coba Mbak Citra, ayat 116. Ada Mbak Citra? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, jangan putus nafasnya di faqad. Disambung. Wa man Harus billahi faqad dhalla. Jangan faqad dhalla. Nah, jadinya enggak seperti saktah. Faqad dhalla. Sambung. faqad dhalla. Hmm. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Lanya jangan panjang, Mbak Citra. Faqad dhalla dhalalan. Faqad dhalla dhalla. Nah, dia jadi panjang. Sekali lagi. Wa man yusyrik. Wa man yusyrik billahi faqad. Mau berhenti lagi. Iya, kebiasaan Ustazah. Saya juga biasa nyuri nafas. Nyuri nafas. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ah, bagus. Oke. Bu Idar, ayat 117 Bu Idar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masukkan ke hidung Bu Idar. Yad'una min dunihi illa inasa wa yad'una illa syaitanam marida. Ya, rohnya tipis karena dia berbaris kasrah. Marida, jangan marida. Marida tipis. Sekali lagi. Wa yad'una illa syaitanam marida. Setiap roh yang berbaris kasrah dia tipis ya Mbak-mbak. Tapi kalau huruf roh berbaris atas dan dhammah maka dia tebal. Oke, ke Mbak Ayu lagi. Mbak Ayu. Oh iya Ustazah, aduh kok digeser mulu ya. Mohon maaf. Ya Ustazah. 117 ya. 118 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. La'anahu Allahu wa qala Waqaf aja. Di Quran Mbak Ayu waqaf apa? Ya, Oh iya ada mimnya lupa. Iya. Nah, waqafkan aja. La'anahullah. La'anahullah wa qala la'attakhizanna min ibadika nasi'ah. Maaf Ustaz. Sad lagi. Nasi. Wa qala la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Iya. Jangan ditambah hamzah di belakangnya Mbak Ayu. Yang mafruḍa. Oh, iya, ya. Mafruḍa. Dilepas. Iya, ya.
Waqala la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya. Selanjutnya Mbak Yayen. Yayan panjang nih. Panjang. Dapat yang panjang sedikit. Iya. Banyak pahala juga. Amin. Tertutup tadi. 116 19. yang wala ya, yang wala. Wala udhillannahum. Allahu Akbar, kok nggak sama ya? Nggak ketemu, Wala Mbak. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum saya ulang saja. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhan An'am. Sampai sini. Azanal an'am. Oh, sampai situ. Okay. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubayt. Masya Allah. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum. Ngulangnya dari fala yubattikunna. Fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana saya ulang Ustaz. Wa may yattakhidhish khizi wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusran waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Saya ulangi Ustazah sekali lagi boleh? Boleh, silakan. Dari awal ya Ustazah. Wala udhillannahum wala umanniyannahum Yang nggak panjang bayannya. Ya. Umanniyan. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal kepotong. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min
billahi faqad khasira khusranan mubina. Masya Allah, ini jauh lebih bagus, Mbak Yenin. Alhamdulillah. Kalaupun tadi nggak sampai di wa may yattakhidzi syaiton, boleh berhenti di min dunillah, nggak usah ulang lagi dari waliya min dunillah. Terus aja Oke. khasir. Baik. Faqad khasir. Iya. Iya, bagus. Makasih Ustazah. Iya, sama-sama Mbak Yenin. Bu Idar sekarang, Bu Idar Tadi sudah. 120 Bu Idar. Ya, boleh juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. La-nya panjang. Illa ghurura, 2 harkat. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Iya. Mbak Citra. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Iya. Oke, sampai sini Mbak ada pertanyaan? Ustazah, Nggak ada Ustazah, pertanyaan. Mhm. Mbak Citra, kalau berarti kalau nun ketemu waw juga masuk ke hidung ya Ustazah ya berarti ya. Iya. Semua gunnah sebenarnya. Semua gunnah, nggak cuma idgham aja. Jadi yang gunnah-gunnah itu apa? Ikhfa. Ikhfa dia sebenarnya gunnah juga, ya kan Mbak? Iya. Cuman kita biasa lebih populer ikhfa itu samar-samar. Nah, ada orang yang nggak tahu apa nih yang samar-samar, sebenarnya orang nggak tahu. Pokoknya apa yang dimaksud dengan ikhfa? Samar-samar Ustazah. Apa yang samar-samar nggak tahu. Bunyi nun sukunnya yang samar-samar. Tapi selain bunyi nun sukun atau tanwin yang samar-samar, maksudnya suara nunnya itu nggak jelas. Jadi dia antara suara nun sukun dengan huruf setelah dia. Misalkan, jannatun tajri. Nah, nunnya kan nggak jelas ya, Mbak. Kayak samar-samar ya suara nunnya. Antara suara nun dengan suara huruf ta. Jannatun tajri. Gitu. Selain samar-samar, dia disertai juga dengan dengung, ya kan? Dengan gunnah. Nah, maka ikhfa juga dia harus masuk hidung. Harus masuk hidung. Karena dia gunnah. Kemudian apa lagi yang gunnah? Iqlab. Mim harus masuk hidung. Mim ba'di harus masuk hidung. Kemudian apa lagi? Idgham bi gunnah. Kayak tadi. Min wara atau man yakhluqu. Nah, kemudian apa lagi? Setiap nun gunnah ataupun nun tasydid dan mim tasydid. Misalkan, imma masuk hidung. Ini jahannam masuk hidung. Nah, jadi setiap dengung semua harus keluar dari hidung. Semua masuk makhraj khasyum. Nah, jadi nggak cuman idgham bi gunnah aja dia, Mbak Citra. Semua yang berkaitan dengan gunnah. Baik itu ikhfa, iqlab, kemudian idgham, nun tasydid, mim tasydid. Nanti kalau kita belajar mim sukun, hukum mim sukun, ada namanya idgham mimi, mim mati ketemu dengan mim. Kemudian ada namanya ikhfa syafawi, mim mati ketemu dengan ba. Itu juga masuk hidung semua. 2 harokat tetap ya Ustazah. 2 harokat. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau nun tasydid dan mim tasydid dia lebih panjang sedikit. Lebih panjang sedikit, nggak sampai 3 harkat, tapi lebih dari 2 harkat. Nah, itu menurut para ulama. Karena bagi sebagian ulama juga membagi tingkatan gunnah, Mbak. Jadi gunnah ini ada tingkatannya juga. Maratibul gunnah namanya. Ada tingkatan gunnah. Yang pertama tingkatan paling tinggi, paling keras gunnahnya itu nun tasydid dan mim tasydid. Nah, makanya kalau misalkan kita dengar
murattal atau kita dengar syekh-syekh itu ketika membaca nun tasydid dan mim tasydid dia lebih panjang sedikit. Dia kayak seolah-olah lebih dari 2 harakat ya gitu. Dia sebenarnya lebih dari 2 harakat, tapi ulama enggak misalkan hukum nun tasydid dan mim tasydid berapa harakat, ulama enggak buat 3 harakat, enggak buat 2 harakat setengah, enggak. Tetap buatnya 2 harakat, hanya saja gunnah ada tingkatannya gitu. Nah, untuk untuk melihat bahwa nun tasydid dan mim tasydid ini di tingkatan paling atas atau maratibul a'la, tingkatan paling awal, nah dia lebih panjang sedikit. Kita kira-kira aja sedikit lebih panjang. Kayak wa inna lebih panjang sedikit. Nah, nun tasydid dan mim tasydid. Kemudian tingkatan kedua dia ada namanya tingkatan idgham. Nah, idgham, kemudian idgham bi gunnah. Dia di tingkatan kedua. Kemudian di tingkatan ketiga, itulah dia ikhfa, iqlab di tingkatan ketiga. Yang terakhir itu izhar. Nah, izhar ini secara teori dia nggak berdengung, ya kan? Dia nggak berdengung. Misalkan an'amta, nggak dengung dia kan? Kita nggak baca an'amta, kita nggak baca gitu. Tapi sebenarnya ketika dia di ranking, diurutkan dalam tingkatan gunnah, izhar dia masuk ke dalam tingkatan paling rendah. Tetap ada gunnah tapi sedikit. Misalkan an'amta, an'amta. Kan dia ada sedikit kan? Kita kan nggak baca an'amta. Kan kayak gitu kita baca kan? An'amta. Ada peralihan dari nun sukun ke ain. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan izhar, walaupun dia secara teori dia tidak berdengung, tapi dalam tingkatan gunnah, dia tetap masuk. Hanya saja di tingkatan paling bawah, paling rendah. Nah, jadi membaca izhar, dia nggak otomatis kayak kita baca siratal ladzina an'amta. Kan nggak gitu. An'amta, nggak gitu kan. Kita bacanya an'amta. An'amta. Nah, di sedikit gunnah itu sebagian ulama memasukkan bahwa izhar ini tetap ada gunnah juga, tapi sedikit. Nah, nggak boleh ditahan. Kalau ditahan, jadinya kayak ikhfa, kayak idgham gitu. Hanya saja itu untuk keistimewaan kita ketika membaca Al-Quran, kita nggak boleh terburu-buru. Nah, gitu. Jadi satu gitu. Kita bacanya an'amta. An'amta. Nah, bukan an'amta. Salah. Atau an'amta. Nggak bisa juga. An'amta. Satu-satu. Nah, maka sebagian ulama mengatakan izhar tetap ada gunnah, tapi sedikit. Nah, hanya sedikit gitu. Termasuk izhar mutlak ya Ustazah berarti ya, dunyana gitu, bunyana. Gitu. Dunya. Kan gitu juga kita nggak baca dunya. Dunya kan nggak gitu. Kita jelaskan dulu huruf nunnya, ya kan? Kita sempurnakan dulu huruf nun sukunnya. Baru masuk ke huruf ya. Dunya, sinwanun, qinwanun. Nah, gitu dia. Disempurnakan dulu huruf nun sukun, suara nun sukunnya habis dulu, baru masuk ke huruf setelahnya. Makanya dia ada sedikit gunnah. Sebagian ulama mengatakan itu tetap ada gunnah, dia sedikit. Nah, sedikit. Nah, makanya dia masuk kepada tingkatan gunnah paling rendah. Nah, paling rendah. Gitu, Mbak. Makasih Ustazah. Iya, sama-sama. Mbak ada yang ingin bertanya lagi? Sudah. Nampak. Sudah. Sudah mau Boleh belanja. satu lagi nggak Ustazah? Tapi ini tentang hukum tajwid. Boleh nggak nanya Ustazah? Saya nggak masalah Mbak. Karena tadi kita juga on off ininya, internetnya. Setelah ini juga saya nggak ada kelas lagi karena sudah libur juga. Mungkin Mbak-mbaknya ini tanya Mbak-mbaknya. Mbak-mbaknya oke nggak? Kadang mungkin ada yang mau belanja. Boleh nggak Ibu satu pertanyaan lagi? Oke, Ustazah oke. Silakan Mbak Citra. Ini saya mau nanya cara membedakan
mat wajib mutasil sama mat jaiz munfasil. Beda dalam segi untuk tahu atau dari segi harokatnya, Mbak Citra. Dua-duanya Ustazah, karena kan ada katanya kalau perbedaannya ada dua, yang satu dua kata, yang satu satu kata. Nah, saya bingung cara melihat satu kata, dua katanya itu gimana gitu. Sebentar, saya lihat di sini ada contoh nggak ya di surah An-Nisa yang kita baca tadi. Cara mudah untuk tahu satu kata dan dua kata, dia gini, kalau mat wajib, dia mat asli ketemu dengan hamzah untuk ringkasnya, definisi ringkasnya. Mat wajib muttasil, mat asli ketemu dengan hamzah dalam satu kata. Dalam satu kata, itu namanya mat wajib muttasil. Kalau mat jaiz munfasil, mat asli ketemu dengan hamzah tapi dalam dua kata. Nah, itu dia bedanya. Muttasil maksudnya bersambung. Munfasil maksudnya terpisah. Nah, jadi supaya kita mudah nih. Mat wajib berarti mat asli ketemu hamzah dalam satu kata. Mat jaiz munfasil, mat asli ketemu dengan hamzah dalam dua kata. Nah, kalau kita nggak paham bahasa Arab, cara melihatnya gimana? Lihat, biasa dia kalau antara satu kata dengan kata yang lain ada space biasa. Contoh, coba Mbak lihat yang saya masih share screen kan Mbak? Masih. Nah, ini contoh mat wajib muttasil. Ulaika. Ini mat asli, ya kan? Mat asli. Lamnya ini mat asli. Ya kan? La, mat asli. Kenapa saya bilang mat asli? Karena ada alif maddiyah. Sebelum alif maddiyah ada huruf lam berbaris atas. Nah, maka dia disebut mat asli. Kemudian si lam ini, lam mat asli ini ketemu dengan hamzah. Dalam satu kalimat, ini satu kalimat ulaika. Satu kalimat. Kenapa satu kalimat? Bersambung. Antara satu huruf dengan huruf yang sebelahnya bersambung. Nah, dua kalimat itu mana? Ini dia contohnya. Coba Mbak lihat ayat setelahnya. Ayat setelahnya, yang ayat 122. Bentar. Ayat 122. Nih, khalidina fiha. Kelihatan nggak Mbak? Khalidina. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kelihatan? Iya. Nah, yang ini Mbak, fiha abada. Hanya ini mat asli kan Mbak? Ha, mat asli. Kenapa mat asli? Sebab ada alif, kemudian sebelum alif ada huruf H berbaris atas. Cocok dia, berarti dia mat asli. Kemudian ada hamzah selepasnya. Ada hamzah selepasnya. Tapi dia nggak satu kata. Fiha satu kata, abada satu kata. Ketemulah mat asli, si ha ini, mat asli ini, ketemu dengan hamzah. Tapi mereka berbeda kalimat. Maksudnya berbeda kata. Nah, berbeda kata. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu kata. Berbeda kata. Nah, ya kan? Satu fiha, satu abada. Mat asli ketemu dengan hamzah, tapi beda kalimat. Beda kata maksudnya. Beda kata. Maka dia disebut mat jaiz munfasil. Nah, gitu dia. Atau kemudian lihat lagi contoh yang nih. Ada lagi nih, 123. Coba. May ya'mal su'an. Mbak kelihatan? Su'an. Nah, su'an. Mat asli. Ini sunya mat asli. Kenapa mat asli? Ada waw sukun. Kemudian sebelum waw sukun, ada huruf berbaris depan. Atau berbaris dhammah. Ketemu dengan hamzah. Tapi satu kalimat. Ini satu kalimat nih, Mbak. Satu kalimat. Kenapa satu kalimat? Nih, saya klik di sini, dia cuma satu. Ini maksudnya satu kalimat. Atau coba lihat. Su'an dia masih dalam satu kalimat karena kalimatnya nggak ada space.
Tapi ke su'an dengan yujza dia ada space, ya kan? Ini space. Space ini menandakan bahwa dia sudah berbeda kalimat, sudah berbeda kata. Nah, kalau satu kalimat seperti ini, maka dia wajib muttasil. Nah, gitu dia. Kalau kita nggak tahu bahasa Arab. Kalau dari segi harokatnya, nggak ada beda sebenarnya. Mad jaiz munfasil panjangnya 4 atau 5. Mad wajib muttasil panjangnya 4 atau 5. Tapi ada sebagian pendapat, Mbak, ada sebagian pendapat yang mengatakan mad jaiz itu boleh dua harkat. Boleh 2, boleh 4, boleh 5. Benar, nggak salah. Tapi dia jalur lain, bukan jalur yang kita baca. Jadi kita punya pedoman sendiri. Kalau kiroat kita pakai kiroat hafs, saya mungkin waktu awal-awal ketemu dulu ada cerita tentang perbedaan kiroat. Kalau Mbak masih ingat, kita orang Asia Tenggara pakainya kiroat hafs dengan riwayat hafs dari jalur Syatibiyah. Nah, jadi nggak boleh dicampur-campur nih. Kalau riwayat hafs dari jalur Syatibiyah itu mad jaiznya 4 atau 5 saja. Sama dengan mad wajib yang panjangnya 4 atau 5. Tapi kalau ada juga riwayat hafs tapi dari torik lain, dari jalur lain. Nah, itu panjangnya 2 atau 4 atau 5. Nah, sekarang permasalahannya kita gunakan metode tajwid itu pakai torik syatibiyah namanya. Kita nggak boleh campur nih, nggak boleh mix. Nah, kesalahan dulu mungkin kita belajar dulu-dulu. Guru kita mungkin nggak tahu nih mana yang torik ini, mana yang torik ini, semuanya dicampur gitu. Nah, saya dulu belajar juga gitu Mbak, waktu awal-awal kali apa namanya? Kalau di Medan dulu saya orang Medan. Kalau di Medan dulu ada MDA namanya, Madrasah Diniyah Awaliyah. Nah, MDA. Jadi dia tuh kelas sore, belajar tajwid juga diajarin guru dulu gitu. Kalau mad jaiz dia panjangnya 2, 4, 5, boleh pilih gitu. Tapi setelah saya belajar yang benar-benar sudah masuk kuliah, jurusan Quran, talaki dengan syekh, maka syekh mengajarinya yang kayak gini. Nah, jadi tugas saya harus meluruskan nih gitu. Ini nanti kalau misalkan Mbak ikut apa namanya? Ikut vaksin, mungkin ada guru yang menjelaskan kalau misalkan mad jaiz panjangnya 2, 4, 5, mungkin beliau mencampur, dicampur toriknya. Sebenarnya kita nggak boleh, sama kayak mazhab juga, ya kan? Mazhab fikih kita nggak boleh campur, kecuali daruri. Misalkan kita pergi ke Mekah gitu kan, tawaf, nah kita boleh pakai mazhab Hanafi, yang laki-laki perempuan kalau bersentuhan nggak batal. Karena kalau misalnya kita pakai mazhab Syafi'i, bersentuhan, nggak selesai-selesai tawaf kita, gitu. Nah, nggak selesai-selesai tawafnya gitu. Jadi ngaji juga gitu. Banyak torik, banyak jalur yang sampai ke kita yang mana, maka ikuti secara kafah, secara keseluruhan gitu. Jadi kalau panjangnya nggak ada beda. Mad jaiz dan mad wajib panjangnya 4 atau 5. Boleh pilih. Tapi dengan ketentuan, kalau kita sudah pilih 4 harokat, maka ketika membaca satu makro itu semua harus 4 harokat. Nggak boleh dicampur. Nah, misalkan nih, contoh nih. Hari ini kita tadarus kan ya, Mbak, hari ini kita tadarus. Misalkan kita mau baca dari halaman yang ini, ayat 122 nih. Kita mau baca sampai akhir juz 6 misalkan. Ini kan 2 lembar akhir juz 5 ya. Mau baca sampai akhir juz 6. Maka mulai dari start ayat 122 surah An-Nisa, walladzina amanu wa 'amilus shalihati, sampai nanti akhir juz 6 surah Al-Maidah, itu harus, misalkan kita sudah memutuskan untuk saya mau baca mad jaiznya 4 harkat aja gitu, atau mad wajibnya 5 harkat gitu. Itu harus konsisten, harus istiqomah sampai habis tilawah bacanya tetap 4 harkat mad jaiz, 5 harkat mad wajib. Nah, nggak boleh diganti-ganti. Nggak boleh misalkan, wah ini nafas saya lagi panjang nih, karena di awal-awal baca 5 harkat. Nanti udah kepepet ketemu lagi mad jaiz,
buat 4 harkat karena udah kepepet, nggak sanggup lagi nafas. Nah, yang ini nggak boleh. Harus konsisten, istiqomah. Nah, begitu ya, Mbak. Oh ya, Ustazah. Baik, makasih. Kalau wakaf sama-sama tetap 4 juga, Ustazah. Kalau wakaf. Wakaf apa nih? Kalau Wakaf berhenti, ya kalau di Mat misalnya Jaiz. berhenti, ya mat jaiz atau mat wajib. Oke, kalau berhenti di mat wajib, dia nggak ada masalah. Dia tergantung kalimat. Kalau contohnya kayak gini, su'an. Dia ini ada mat. Jadi kita nggak boleh baca wa misalnya kita mau berhenti di su'an. Nggak boleh kita bacanya may ya'mal su'. Nggak boleh berhenti di sini kan? Harus berhenti di an-nya. Karena dia satu kalimat. Jadi su'a. 2 Dua harkat. harkat. Dua Dia harakat berarti. tergantung kalimat. Kecuali kalau misalkan tadi misalkan minas sama. Kalau itu misalkan kita mau wakaf di sama, maka itu kayak biasa. Kalau kita tadi udah start dengan 5 harkat, maka wakafnya pun tetap 5 harkat. Tapi kalau mad jaiz, misalkan yang ini, Mbak, contoh yang khalidina fiha abada ini. Khalidina fiha abada. Kita mau berhenti di khalidina fiha. Misalkan ini, tapi tetap ketentuan untuk wakaf itu harus sesuai dengan makna dulu. Misalkan di sini nggak ada masalah kita berhenti. Tapi kalau sebenarnya di sini bermasalah kalau kita berhenti. Kenapa bermasalah? Karena ada abadah. Harus diselesaikan kalimat ini. Nah, tapi ini kita andai-andai. Andai-andai misalkan di sini nggak ada masalah kita berhenti, maka kita nggak boleh baca 4 atau 5. Kenapa? Karena kalau kita berhenti di fiha, maka dia udah nggak jadi mad jaiz lagi. Ya kan? Kenapa? Kita berhentinya di fiha. Sementara mad jaiz tadi, mad asli ketemu dengan hamzah. Kalau kita berhenti di fiha, si mad aslinya nggak jadi ketemu dengan hamzah. Ya kan? Maka nggak berlaku hukum mad jaiz. Dia tetap mad asli. Jadi cukup 2 harkat. Bacanya khalidina fiha. Sudah. Nggak boleh baca 4 atau 5. Karena dia nggak jadi mad jaiz, nggak jadi ketemu hamzah, udah keburu berhenti di fiha. Nah, gitu dia. Ya. Sudah mulai bingung ya, Mbak? Enggak. Mengulang lagi kalau saya Ustazah yang udah lupa. Sunubul kepala saya, Ustazah. Iya, Mbak. Jadi masalah mat ini memang sedikit complicated ya, Mbak. Jadi nanti kalau bahas mat memang seperti itu. Memang bingung, aduh, kepala nyut-nyut. Nah, biasa. Kalau makhorijul huruf kita masih happy, masih Susan, masih nyanyi-nyanyi gitu ya, masih berirama-irama. Kalau udah mat nanti, Nggak sama Al-Qur'annya. ya, cuman bukan mbak-mbak aja, yang lain juga seperti itu. Jadi jangan merasa, aduh saya kok nggak ngerti-ngerti ya, saya kok bingung-bingung terus. Memang seperti itu. Jadi bagaimana caranya untuk buat kita nggak bingung? Praktek terus, dikoreksi terus sama ustazah gitu. Jadi kalau praktek, ustazah dengar, koreksi, kita akan terbiasa nih. Nah, terbiasa. Tapi kalau sesekali ya gitu jadinya bingung. Kalau selalu insya Allah nggak bingung lagi karena mungkin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima bingung. Tapi kalau sudah 20 kali, 30 kali, sudah nggak bingung lagi, sudah biasa. Nah, gitu Mbak. Insya Allah, insya Allah. Ustazah, tadi saya jadi ingat lagi apa pelajaran sebelumnya. Jadinya dulu karena untuk memudahkan membedakan mutasil sama munfasil, jadi pas baca yang mutasil jadi 4 harokat, yang munfasil jadi 5 harokat. Kebalik. Yang mutasil jadi 5 harokat, yang munfasil jadi 4 harokat. Gitu boleh nggak Ustazah? Boleh, nggak apa-apa. Nggak ada masalah, nggak apa-apa. Kalau misalkan untuk memudahkan kita, boleh. Nah, hanya saja kita harus tahu hukum yang sebenarnya gimana. Biar nanti kalau misalkan ada teman yang baca, kita nggak salahin. Kita nggak salahin karena memang
boleh pilih, boleh 4 atau 5. Nah, nggak ada masalah, boleh pilih gitu. Jadi kalau misalkan nanti Mbak Yenden mau baca 5 harkat, silahkan. Bu Idar mau baca 4 harkat, saya nafas nggak kuat Ustazah, ya nggak apa-apa gitu. Iya, Nah, iya. nggak ada salah. Nah, nggak salah. Yang salah kalau bacanya sampai udah kepanjangan 6 harkat, nah itu nggak boleh. Yang 6 harkat itu hanya mad lazim, 6 harkat. Nah, Mm. atau mad arid li sukun yang di ujung-ujung ayat. Nah, kalau mad jaiz, mad wajib dia hanya 5 harkat paling paling panjang. Nggak boleh lebih dari situ. Nah, oke, Gitu. Mbak? Ya, Baik, Baik, Ustazah, baik. makasih banyak Ustazah. Iya, sama-sama Mbak. Insya Allah kita jumpa minggu depan, insya Allah. Insya Nah, Allah. nanti luar iya, biasa sekali. insya Allah. Oke, Mbak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Iya, Ustazah. Langsung Waalaikumsalam. ditutup juga tidak masalah. Udah Iya. terakhir. Maaf lahir batin Oke, ya Mbak. Ustazah. Maaf lahir batin. Iya, Iya, sama-sama maaf Mbak. lahir Maaf lahir batin. batin. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam Lebaran. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.